Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sagaru Golden. Kali ini saya akan membuat video tentang tips biar yang baru mau mulai di bidang ini tidak terjerumus ya, atau lebih hati-hati lagi. Nah, ini apa? Pertama itu saya akan membagikan tentang cara memilih bahan yang mau dibeli. Nah, biar kantong tidak terlalu terkuras, ya itu apa, membelinya itu sebaiknya tetap harus disampel, paling enggak 1 karung ya. Itu per karung bisa keluar berapa gram atau berapa mili, nanti diperkirakan dari harga kimia dan lain-lain kira-kira masuk enggak. Nah, habis itu yang kedua itu soal kalau mau membeli limbah gelondong ya. Nah, limbah gelondong itu ada kategori kalau ingin membeli itu. Jadi mending ditanyain saja itu emas kasar atau emas debu. Nah, gimana cara melihatnya? Nah, itu waktu panen itu di pentolannya merkuri itu kasar, pencetannya itu di raba-raba ini kasar atau halus. Nah, itu bisa buat menentukan harga per karungnya. Biasanya kalau kasar, emas kasar itu kalau udah kena merkuri, udah banyak yang keambil di merkuri. Nah, di 75 mikron ke atas ya, itu biasanya udah keambil merkuri. Jadi kalau bilang apa emas debu, nah itu biasanya di limbah gelondongnya masih lumayan banyak kandungannya, bisa diolah di tong atau dan lain-lain ya. Begitu. Jadi yang jual juga kalau bisa ya terus terang saja, kan kita sama-sama nyari rezeki di bidang ini ya, biar berkah, rezekinya lancar nanti kalau saling menguntungkan saja. Jadi kalau di gelondong emang keluar segitu ya segitu, gitu aja. Jadi jualnya juga jangan terlalu mahal, disesuaikan dengan hasilnya saja. Nah, ini ya biasanya kan kalau beli karung itu enggak mungkin dijual uratnya ya, mungkin gampengannya atau limbahnya, gitulah anggapannya limbah. Jadi kalau nggak masuk ya cari lagi saja daripada dipaksain diproses, nanti malah menghabiskan biaya. Kan kerja ini kan untuk cari hasil, bukan kerja bakti ya. Yang ketiga itu tentang pemilihan obat. Nah, obat itu harus sinkron sama pas. Nah, contohnya itu CN ya. CN itu yang saya tahu itu ada 2 macam, yang buat hama sama yang buat tambang. Kalau buat hama itu setahu saya ya, ini nanti bisa dikoreksi di komentar, kalau yang buat hama itu sianida potasium, kalau yang buat pertambangan itu sianida natrium. Nah, itu kalau dipakaikan kadar, seumpamanya ada kadarnya, itu kalau di sianida potasium yang buat hama itu cuman 30% kadarnya gitu. Tapi kalau yang sianida natrium yang buat tambang itu 80%-an. Jadi tinggi, itu melarutkan tembaga itu cepat. Kalau
Kalau yang potasium itu lambat ya, bisa perbandingannya 1:5. Umpamanya pakai yang natrium itu 1 kilo, yang potasium itu 5 kilo. Nah, dan kalau itu yang jual bahan bilangnya emas kasar, ya waktunya jangan terlalu pendek, soalnya emas kasar itu tetap butuh waktu yang lumayan agak panjang. Seumpama emas debu, bilang emas debu ya paling 3 hari 4 hari berani dikarbon, berani dipanen lah atau diribon. Tapi kalau bilang emas kasar ya paling enggak seminggu lah, kan emasnya kelihatan krenyes gitulah, dengan kan kasar, jadi butuh pencairan lebih lama. Nah begitu, kita kan jalan di bidang ini sebisa ya yang saling menguntungkan lah. Kita untung, merugikan teman ya nggak baik, nanti suatu saat pasti kena imbasnya juga. Jadi kita saling sama-sama menguntungkan saja. Nah, soal obat-obatan itu yang bagus ya, kalau HCl, nitrit, saran saya ya beli pabrikan lah yang kadar 68an itulah paling enggak. Jangan yang bikin sendiri, itu kan pakai aki dan pupuk dan lain-lain. Kalau saya mending yang pasti-pasti saja. Seumpamanya hasil ya, yang pakai buatan itu, seumpamanya di dalamnya itu ada 10 gram, cuman keambil 1 gram. Nah itu mungkin yang belum tahu kan, wah berhasil dapat 1 gram, padahal yang kebuang itu 9 gram kalau pakai yang asli ya. Jadi gitu untuk pembelian obat-obat, hati-hati juga, dan pemilihan bahan untuk diolah juga hati-hati juga. Lebih baik disampel dulu kira-kira masuk enggak. Kalau enggak masuk ya mending cari lagi saja daripada rugi nanti mengolahnya ya. Dan kalau limbah gelondong ya itu tadi. Dan untuk CN nya juga harus hati-hati juga. Nah kalau yang saya rekomenin mah ini ada saja, cek di linknya di bawah di deskripsi ya, di video saya ini ya, kalau mau order ke situ. Ini saya tidak ambil untung, tidak di endorse juga. Biar hasilnya bagus beli CN nya. Dan pengarbonannya juga itu harus benar-benar bagus juga biar hasilnya bagus. Ini biar tip, biar enggak rugi ya. Jadi semua harus sinkron, dari bahan, obat, bak perendaman atau tong, dan juga karbon. Itu semua harus disinkronin, harus pas, harus diuji semua pokoknya. Ntar bahan bagus, kolamnya kurang, atau karbonnya enggak bagus. Nah jadi lebih baik berhati-hati, dipasin saja. Yo kalau sudah berpengalaman atau udah biasa jalan mah nggak apa-apa, tapi kalau yang sudah baru mau mulai kan harus hati-hati ya, biar nggak rugi ya. Jadi kalau mau konsul bisa WA saja di nomor saya, kan udah pada tahu toh ya, siapa tahu bisa membantu. Bukan ahli, tapi yang penting hasil itu kan. Segitu dulu videonya, kepanjangan nanti enggak bikin mumet juga videonya ya. Sebenarnya panjang emang, tapi itu yang garis besarnya saja.
biar lebih hati-hati dalam memilih bahan obat rendaman atau tong atau karbon atau ribon. Nah itu harus semua hati-hati biar nggak rugi. Ya segitu dulu video dari saya tentang tips cara memilih bahan yang mengandung logam mulia yang bagus. Nah biar tidak rugi ya kayak gitu. Ya segitu dulu videonya, jangan lupa di subscribe, like and comment ya. Ya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tambang.